Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Shirofa. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, seperti biasa kita bakalan belajar dari sebuah kasus. Di sini kita sudah punya 9 switch, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ke-9 switch ini itu membutuhkan 200 VLAN. Jadi, kita harus masukkan 200 VLAN pada 9 switch. Kalau teman-teman bayangin, kita pasti butuh banyak banget waktu untuk mengkonfigurasi 200 VLAN pada ke-9 switch ini. Nah, maka dari itu, kita sekarang bakal belajar VTP supaya kita ketika melakukan konfigurasinya itu lebih mudah, seperti itu. Nah, untuk VTP sendiri itu mempunyai 2 jenis, teman-teman. Yang pertama ada server, lalu yang kedua ada klien. Nah, kedua jenis ini itu adalah jenis yang sering dipakai, teman-teman. Sebenarnya ada satu jenis lagi, yaitu transparan. Nah, tapi jenis ini tuh jarang sekali dipakai, teman-teman, seperti itu. Oke, misalkan di sini kita setting switch ini menjadi server. Nah, sedangkan sisanya adalah klien. Nah, nanti ketika kita melakukan konfigurasi itu, kita hanya perlu mengkonfigurasi servernya saja, teman-teman. Jadi, nanti kita hanya mengkonfigurasi 200 VLAN pada servernya saja. Sedangkan sisanya itu tidak perlu. Kenapa? Karena VTP itu kita hanya perlu mengkonfigurasi servernya saja. Yang lainnya itu akan mengikuti si servernya, seperti itu. Makanya tadi aku bilang dengan VTP ini bakalan mempermudah kita untuk melakukan konfigurasinya, seperti itu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya sedikit penjelasan aku mengenai VTP. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan membuat topologi untuk VTP-nya. Nah, untuk topologi kali ini kita bakalan pakai 5 switch. Nah, kita siapin dulu 5 switch. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, setelah itu kita coba sambungin dari switch 0 ke switch 1, lalu dari switch 1 ke switch 2, setelah itu dari switch 2 ke switch 3, dan dari switch 3 ke switch 4. Nah, oke. Tinggal kita coba rapiin aja. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman, untuk topologinya. Oke. Nah, di video selanjutnya kita bakalan mencoba mengkonfigurasi VTP-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan coba mengkonfigurasi VTP-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa switch 0 dengan switch 4 itu sebagai server, lalu switch 1 dengan switch 2 itu sebagai klien, dan terakhir switch 3 itu sebagai transparan. Nah, sebelum kita mulai konfigurasi VTP-nya, kita mode terangkan dulu port yang terhubung ke switch-nya, teman-teman. Kita mulai dari switch 0. Nah, di switch 0 itu ada FA01. Oke, kita mode terangkan. Kita masuk pada tab CLI seperti biasa, masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Nah, setelah itu kita masuk pada interface-nya, yaitu interface FA01, lalu enter. Setelah itu kita masukkan komennya, yaitu switch port mode terang, lalu di enter. Oke, kita silang dan kita lanjut ke switch 1. Di switch 1 itu ada FA01 dan FA02. Oke. Enable connect
lalu interface range FA01 sampai 2, lalu di enter. Setelah itu switch port mode terang, lalu enter. Oke, kita silang, lanjut lagi ke switch 2. Di switch 2 juga sama, ada FA01 dan FA02. Oke, enable config interface range FA01 sampai 2, lalu enter. Setelah itu switch port mode terang, enter. Oke, setelah itu kita silang, kita lanjut lagi ke switch 3. Switch 3 juga sama, ada FA01 dan FA02. Oke, kita masuk, kita mode privilege, lalu global configuration. Nah, setelah itu kita masuk interface range FA01 sampai 2, enter, lalu switch port mode terang, enter. Oke. Nah, terakhir di switch 4 itu ada FA01. Oke, kita masuk lagi ke tab CLI-nya, kita masuk pada menu privilege, global configuration, lalu interface FA01, enter, lalu switch port mode terang, lalu di enter. Nah, oke, semuanya sudah di mode terangkan, jadi sekarang kita langsung lanjut buat coba konfigurasi VTP-nya. Nah, kita time forward dulu biar hijau semua. Nah, kalau udah, kita mulai dari switch 0. Oke, kita enter, lalu kita exit dulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan komen VTP mode. Nah, untuk modenya, karena switch 0 ini sebagai server, maka modenya adalah mode server. Lalu kita enter. Setelah itu VTP domain. Nah, misalkan domainnya adalah sekolahan.id.com. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan komennya lagi, VTP password. Misalkan passwordnya adalah 123, lalu di enter. Nah, oke, sudah selesai. Kita silang dan kita lanjut ke switch 1. Kita enter, lalu kita exit. Setelah itu kita masukkan komennya VTP mode. Nah, karena switch 1 sebagai klien, maka modenya adalah mode klien. Oke, lalu di enter. Setelah itu VTP domain sekolahan.id.com. Nah, untuk VTP domainnya itu disamain dengan yang di servernya teman-teman, kayak gitu. Oke, lalu di enter, lalu passwordnya VTP password. Nah, untuk passwordnya juga sama 123, lalu di enter. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke switch 2. Enter, lalu kita exit. Setelah itu masukkan komennya VTP mode client, lalu enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com, lalu enter, lalu selanjutnya VTP password 123, lalu enter. Oke, sekarang kita silang, lalu lanjut lagi ke switch 3. Nah, oke, kita exit lagi. Setelah itu, masukkan komennya lagi, VTP mode. Nah, karena switch 3 ini sebagai transparan, maka modenya adalah mode transparan. Lalu enter. Setelah itu
kita masukkan komen lagi VTP domain sekolahan.id.com. Oke, lalu enter. Setelah itu VTP password 123, lalu enter. Oke. Nah, sekarang kita ke switch 4 yang terakhir. Kita enter lagi, exit, lalu VTP mode server, enter, VTP domain sekolahan.id.com. Oke, setelah itu VTP password 123, enter. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi VTP-nya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan lanjutin lagi ke materi tentang problem revision number. Nah, di sini kita coba lihat dulu di switch 0 yang sebagai servernya. Kita masuk pada tab CLI. Lalu kita masuk pada mode privilege, lalu kita masukkan komen show VTP status, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa configuration revision-nya itu adalah 6. Yang berarti itu kita sudah melakukan konfigurasi sebanyak 6 kali pada switch 0 ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, misalkan di sini sekarang kita mempunyai sebuah kasus yang dimana ini adalah ruangan 1, teman-teman, atau gedung 1. Nah, gedung 1 ini dia ingin menambahkan lagi satu switch. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, switch yang ditambahkan ini adalah switch bekas dari ruangan 2, teman-teman, atau gedung 2. Jadi switch ini itu sebelumnya itu sudah dipakai oleh gedung 2. Kayak gitu. Nah, kita coba cek dulu. Enable, lalu kita masukin komen yang tadi, show VTP status, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa configuration revision-nya itu adalah 0, teman-teman. Yang berarti kita itu belum melakukan konfigurasi sama sekali. Nah, karena tadi switch-nya ini itu sudah dipakai oleh gedung 2, jadi sekarang kita akan tambahkan dulu configuration revision-nya, teman-teman. Nah, untuk configuration revision-nya ini, itu kita akan tambahkan lebih dari yang gedung 1, teman-teman. Tadi di gedung 1, itu configuration revision-nya adalah 6. Jadi sekarang kita bakalan coba lebih dari 6, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu, kita bakalan konfigurasiin VTP-nya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke mode global configuration. Setelah itu, kita masukkan komen VTP mode server. Nah, untuk modenya, itu kita akan jadikan dia server terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita masukkan komen VTP domain sekolahan.id.com, lalu enter. Setelah itu kita masukkan VTP passwordnya. Untuk VTP passwordnya adalah 123, lalu di enter. Nah, oke, untuk konfigurasi VTP-nya sudah selesai. Kita coba cek lagi, kita masukkan komennya. Nah, karena sekarang kita lagi ada di mode global configuration, jadi komennya kita tambahin do. Jadi, do show VTP status. Lalu di enter. Nah,
di sini teman-teman bisa lihat VTP operating modenya adalah server, lalu untuk configuration dan revisionnya ini masih 0. Jadi sekarang langsung aja kita konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya kita bakalan coba buat VLAN. Oke, kita masukkan komennya VLAN. Nah, di sini aku bikin VLAN 2. Nah, di sini kita tidak perlu kasih nama teman-teman, karena untuk sekarang itu kita coba asal aja, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 3, lalu VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita coba cek. Kita masukkan komennya yaitu do show VLAN brief. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang itu sudah ada VLAN 2, VLAN 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir VLAN 8. Oke. Nah, VLAN-nya sudah aktif, sekarang kita coba cek VTP statusnya, kita masukkan komennya, tapi sebelum itu kita exit dulu, lalu kita masukkan komennya yaitu do show VTP status, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat configuration revision-nya adalah 7, teman-teman, yang dimana ini itu lebih besar dari gedung 1. Oke. Nah, sekarang kita bakalan coba tambahkan switch ini ke gedung 1. Tapi konfigurasinya itu akan memakai yang konfigurasi dari gedung 1, yang dimana konfigurasinya adalah, kita coba lihat dulu, enable, lalu masukkan comment show VLAN brief. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di gedung 1 ini konfigurasinya itu masih default, teman-teman. Oke. Kita coba sekarang buat masukin switch-nya, kita konekin dari switch 4 ke switch 5. Nah, setelah itu kita terangkan dulu port-portnya. Di switch 4 itu ada FA02. Oke, kita masuk pada mode global configuration terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada interface-nya yaitu interface FA02, lalu di enter. Lalu switch port mode terang, enter. Oke. Sekarang kita lanjut di switch 5-nya. Untuk di switch 5-nya itu FA01. Oke. Kita enter, lalu kita masuk pada interface FA01. Enter. Lalu switch port mode terang. Enter. Oke. Dan selesai. Nah, oke, udah di mode terang kan? Nah, teman-teman, tadi itu kita sudah setting switch 5-nya untuk menjadi server. Nah, sekarang kita bakalan jadiin switch 5 ini atau switch yang baru ditambahin ini untuk menjadi klien, supaya nantinya semuanya itu bisa terhubung ke ruangan 1 atau ke gedung 1, kayak gitu. Nah, karena konfigurasi revisionnya itu lebih besar switch 5 atau switch yang baru ditambahkan daripada gedung 1, jadi nanti konfigurasinya itu akan mengikuti switch 5, teman-teman, atau akan mengikuti switch yang configuration revisionnya itu lebih banyak. Kita coba buktiin. Kita masuk pada switch 4 yang ada di gedung 1 sebelumnya. Oke, kita exit dulu. Lalu kita masukkan komen do show VLAN brief. Lalu di enter.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang itu konfigurasinya mengikuti switch 5 atau switch yang baru aja tadi kita tambahin. Nah, itu karena switch 5 ini atau switch yang baru tadi kita tambahin itu configuration efisiennya lebih besar. Jadi, dia akan mengikuti switch 5-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini itu cukup bahaya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan coba bahas cara mengatasinya. Nah, untuk cara mengatasinya itu, kita bisa men-solving supaya konfigurasinya itu bisa mengikuti switch yang ada di gedung utama. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah configuration revision-nya pada switch 5 ini menjadi 0, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita cabut dulu kabelnya. Dan kita coba cek dulu salah satu switch yang ada di gedung utama ini, teman-teman. Di sini aku bakalan pilih switch 4. Lalu di enter. Setelah itu, kita masuk pada mode privilege dan kita masukkan komennya yaitu show VLAN brief. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat konfigurasinya itu masih mengikuti switch yang baru atau switch 5. Nah, jadi sekarang kita bakalan coba hapus beberapa VLAN-nya. Di sini aku bakalan coba hapus VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Tapi sebelum itu kita masuk dulu pada mode global configuration. Lalu setelah itu kita masukkan komennya yaitu no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, dan terakhir no VLAN 5. Oke, kita coba cek. Kita masukkan komennya do show VLAN brief. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang itu VLAN-nya hanya ada VLAN 6, VLAN 7, dan juga VLAN 8. Oke, kita coba cek juga VTP statusnya. Kita masukkan komennya do show VTP status. Lalu di enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini configuration revision-nya itu menjadi 11. Oleh karena itu, kita bakalan tambahkan lagi configuration revision pada switch 5-nya supaya dia lebih besar daripada switch yang di gedung utama. Oke. Di sini kita bakalan coba tambahkan VLAN-nya aja. Kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Lalu kita tambahkan VLAN-nya yaitu VLAN 100 misalkan, lalu VLAN 200, VLAN 300, VLAN 400, dan terakhir VLAN 500. Lalu di enter. Nah, setelah itu kita coba cek VTP statusnya. Kita masukkan komennya do show VTP status. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang configuration revision ini menjadi 12, teman-teman. Yang dimana ini sudah lebih besar daripada yang di switch gedung utama. Oke, kita coba cek juga VLAN-nya. Kita masukkan komennya do show VLAN brief. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu sekarang konfigurasinya berbeda dengan yang di gedung utama. Oke, oleh karena itu sekarang kita langsung aja coba buat konfigurasi revisionnya menjadi 0, teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah kita ubah modenya menjadi mode transparan. Oke, langsung aja kita coba. Kita ubah modenya, kita masukkan komennya yaitu VTP mode transparan. Lalu kita enter.
Setelah itu kita masukkan VTP domainnya, VTP domain sekolahan .id.com, lalu enter, lalu kita coba cek VTP statusnya. Kita masukkan komennya yaitu do show VTP status, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang configuration revisionnya itu menjadi 0, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa konfigurasinya itu masih tetap mengikuti yang sebelumnya, teman-teman. Teman-teman, kita buktikan. Kita masukkan komennya yaitu do show VLAN brief. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat konfigurasinya itu masih sama seperti sebelumnya, teman-teman. Oleh karena itu, sekarang kita bakalan coba ubah lagi modenya menjadi mode client atau mode server. Tapi untuk kali ini, aku bakalan coba ubah modenya menjadi mode server. Oke, kita masukkan komennya VTP mode server, lalu di enter. Nah, setelah itu kita bakalan coba cek VTP statusnya. Kita masukkan komennya do show VTP status, lalu di enter. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang VTP operating modenya itu menjadi server. Lalu untuk configuration revision itu masih 0 dan untuk VTP domainnya juga sudah masuk. Oke. Nah, langsung aja di sini kita coba sambungkan kabelnya dari switch 4 ke switch 5-nya. Nah, untuk interface itu masih sama, yaitu untuk switch 4 itu interface FA02 dan untuk switch 5 itu interface FA01. Jadi kita tidak perlu mode terangkat lagi karena sebelumnya sudah. Oke, di sini kita langsung aja coba cek lagi VTP statusnya, teman-teman. Kita masukkan komennya do show VTP status, lalu enter. Nah, configuration revisionnya menjadi 11, teman-teman. Kita coba cek juga VLAN-nya. Kita masukkan komennya do show VLAN brief, enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang konfigurasinya itu sudah sama seperti yang di gedung utama. Mulai dari VLAN-nya dan juga configuration revision-nya juga ikutan sama. Nah, barulah setelah ini switch-nya bisa ditambahkan ke gedung utama, teman-teman. Seperti itu. Jadi, sebelum kita menambahkan ke gedung utama, kita itu harus memperhatikan dulu configuration revision-nya. Seperti itu. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita bakalan coba latihan soal. Nah, pertama-tama kita bakalan buat soalnya dulu. Untuk soalnya, di sini misalkan kita punya satu router. Lalu setelah itu ada switch juga. Di sini, lalu di sini, lalu di sini, dan di sini. Oke, nah setelah itu kita kasih PC juga di sini, lalu di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Setelah itu di sini juga. Lalu di sini, di sini, dan di sini.
Oke, kita coba rapihkan dulu. Oke, sekarang kita sambung-sambungkan kabel-kabelnya dari router ke switch, lalu dari switch ke switch lagi, dan setelah itu ke PC. Oke. Ke PC 5, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15. Nah, lalu sekarang dari switch 2 ke PC 6, PC 7, PC 8, PC 9, PC 10, PC 11, PC 20, PC 21, 22, 23, dan dari PC dari switch 1 ke PC 16, 17, 18, lalu 19. Oke. Nah, di sini kita kasih VLAN-nya. Untuk di sini itu untuk VLAN 10 dan di sini juga untuk VLAN 10. Lalu di sini kita kasih nama dulu VLAN 10. Lalu di sini juga VLAN 10. Oke. Nah, setelah itu untuk yang sebelah sini dan sebelah sini itu untuk VLAN 20. VLAN 20 dan VLAN 20. Oke. Lalu untuk di sini adalah untuk VLAN 30. Di sini juga VLAN 30. Oke. VLAN 30 dan VLAN 30. Oke. Lalu sebelah sini untuk VLAN 40 dan sebelah sini juga VLAN 40. Oke. VLAN 40. VLAN 40
dan VLAN 40. Oke, lalu di sebelah sini itu untuk VLAN 50. VLAN 50. VLAN 50. VLAN 50. Lalu di sini adalah VLAN 60. VLAN 60. VLAN 60. Lalu untuk di sini itu adalah VLAN 70. Oke, kita kasih teksnya VLAN 70. Nah, oke. Sekarang kita kasih IP-nya. Untuk IP-nya adalah untuk VLAN 10 itu IP-nya adalah 10.10.0/24. Lalu untuk VLAN 20 itu IP-nya adalah 20.20.0/24. Oke. Lalu untuk VLAN 30 IP-nya adalah 30.30.30.0/24. Lalu selanjutnya VLAN 40 IP-nya adalah 40.40.0/24. Lalu selanjutnya VLAN 50 IP-nya adalah 50.50.50.0/24. Oke, selanjutnya VLAN 60. VLAN 60 IP-nya adalah 60.60.0/24. Lalu terakhir VLAN 70 IP-nya adalah 70.70.70.0/24. Nah, oke. Jadi untuk soalnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja sekarang kita coba kerjain soalnya. Nah, kita mulai dari konfigurasiin switch-nya dulu, teman-teman. Kita konfigurasiin VTP-nya. Nah, untuk switch 0 ini kita bakalan jadiin dia sebagai server. Lalu untuk switch 1, 2, dan 3 itu kita bakalan jadiin dia sebagai klien. Oke, langsung aja kita mulai konfigurasinya. Kita ke tab CLI, lalu masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Setelah itu kita masukkan komennya yaitu VTP mode server. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan VTP domainnya. VTP domain sekolahan.id. Lalu enter. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya. VTP passwordnya yaitu 123. Lalu enter. Setelah itu kita coba cek. Kita masukkan komennya do show VTP status, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekarang VTP operating modenya menjadi server, lalu VTP domainnya juga sudah masuk, dan untuk configuration revision-nya itu adalah 0.
Oke, nah sudah selesai untuk yang di switch 0, kita lanjut ke switch berikutnya. Oke, kita masuk lagi ke tab CLI, lalu mode privilege, global configuration, lalu VTP mode client, lalu enter. Setelah itu kita masukkan VTP domainnya, VTP domain sekolahan.id, lalu enter. Setelah itu passwordnya VTP password 123. Oke, kita coba cek lagi, kita masukkan komennya do show VTP status. Oke, VTP operating modenya sudah menjadi klien ya, lalu VTP domainnya juga sudah masuk, configuration efficientnya juga 0. Oke, kita lanjut lagi ke switch berikutnya. Oke, enable config, lalu VTP mode client, enter, lalu VTP domain sekolahan.id, lalu enter. Setelah itu VTP passwordnya yaitu 123, lalu enter. Setelah itu kita coba cek lagi do show VTP status, lalu enter. Oke, operating modenya client, lalu configuration efficientnya 0, dan domainnya adalah sekolahan.id. Oke, sudah. Lanjut lagi ke switch berikutnya. Enable config, lalu VTP mode client, enter, lalu VTP domain sekolahan.id, lalu enter. Setelah itu kita masukkan passwordnya VTP password 123, lalu enter. Kita coba cek lagi do show VTP status, lalu enter. Oke, modenya sudah menjadi client, lalu configuration efficientnya 0, dan domain name-nya adalah sekolahan.id. Oke, nah untuk konfigurasi VTP-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita bakalan lanjutin untuk konfigurasiin VLAN-VLAN-nya, teman-teman. Nah, kita coba aja langsung. Oke, kita bikin VLAN-nya yaitu VLAN 10. Nah, di sini kita nggak perlu kasih namanya, teman-teman. Di sini langsung aja kita ke VLAN berikutnya yaitu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, 50, lalu VLAN 60, dan terakhir VLAN 70. Oke, enter. Lalu kita coba cek, kita masukkan komennya do show VLAN brief, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sekarang VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70-nya sudah aktif. Oke, nah VLAN-nya juga selesai, jadi sekarang kita lanjut buat coba masukin interface-nya. Tapi sebelum itu, kita mode terangkan dulu kabel-kabelnya, teman-teman. Nah, untuk di switch 0 ini ada interface FA01, interface FA02, interface FA03, dan interface FA04. Oke, kita terangkan dulu.
Kita exit dulu. Lalu kita masuk pada interface-nya, yaitu interface range FA 01 sampai 4. Enter. Lalu switch port mode terang. Enter. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke switch yang ini. Untuk switch yang ini itu interface FA01. Oke. Kita masuk lagi pada interface-nya. Interface FA01. Enter. Lalu switch port mode terang. Enter. Oke. Lanjut. Untuk yang ini interface-nya adalah interface FA01 ya. Oke. Sama interface FA01 juga. Interface FA01, lalu switch port mode terang. Enter. Oke. Lalu sekarang yang switch yang ini untuk interface-nya sama, interface FA01 juga. Oke. Kita masuk pada tab CLI-nya. Oke, kita masuk pada interface-nya, interface FA01. Enter, lalu switch port mode terang, lalu enter. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya barulah kita bisa konfigurasikan interface-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang langsung aja kita masukin interface-nya. Oke, kita mulai dari switch yang di sebelah sini. Untuk di VLAN 10 itu ada interface FA02 dan ada interface FA03. Oke, kita masuk pada tab CLI, kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration, kita masuk pada interface-nya, yaitu interface FA02 sampai 3, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu di enter, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, kita enter. Nah, sekarang untuk di VLAN 20 itu ada interface FA04 dan ada interface FA05. Oke, kita exit dulu. Lalu kita masuk pada interface yang lagi, interface range FA04 sampai 5, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu di enter. Oke, kita exit dulu. Nah, setelah itu kita lanjut di VLAN 30 itu ada interface FA07 dan ada interface FA06. Kita masuk pada interface-nya, yaitu interface range FA06 sampai 7. 6 sampai 7, lalu enter, lalu switch port mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 30, enter. Oke, kita exit lagi. Lalu kita lanjut ke VLAN 40. Untuk di VLAN 40 itu ada interface FA08 dan ada interface FA09. Oke, kita masukkan komennya, interface range FA08 sampai 9, lalu enter, lalu switch port mode akses, enter, lalu switch port akses
VLAN 40. Enter. Lalu kita exit lagi. Lalu lanjut ke VLAN 50. Itu ada interface FA011 dan interface FA010. Oke, kita masukkan komennya interface range FA010 sampai 11. Enter, lalu switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 50, lalu enter. Oke, sekarang kita coba cek, kita masukkan komennya do show VLAN brief, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang port-portnya itu sudah masuk pada VLAN-VLAN-nya. Oke, kita lanjut ke switch selanjutnya, yaitu switch yang ini. Nah, untuk switch yang ini itu ada VLAN 60 dengan interface-nya yaitu interface FA02 dan interface FA03. Oke, kita masuk pada mode privilege, global configuration. Setelah itu kita masuk pada interface range FA02 sampai 3, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, lalu enter, kita exit. Lalu selanjutnya ada VLAN 70, interface-nya adalah interface FA04 dan interface FA05. Oke, kita masukkan komennya interface range FA04 sampai 5, enter, lalu switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 70, lalu di enter. Oke, kita coba cek lagi, kita masukkan komennya do show VLAN brief, lalu di enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang interface-nya juga sudah masuk. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke switch yang di sebelah sini. Untuk VLAN 10 itu ada interface FA02 dan interface FA03. Oke, kita konfigurasiin enable conf lalu interface range FA002 sampai 3, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu enter, switch port akses VLAN 10. Oke, kita enter. Selanjutnya itu ada interface FA04 dan interface FA05 untuk VLAN 20. Oke, kita coba exit dulu. Exit, lalu kita masuk pada interface-nya, interface range FA04 sampai 5, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu enter. Oke, kita exit. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk VLAN 30 itu ada interface FA06 dan interface FA07. Oke, kita masukkan komennya interface range FA06 sampai 7, lalu enter, lalu switch port mode akses, lalu enter, lalu switch port akses VLAN 30, lalu di enter. Oke, kita exit lagi. Lalu selanjutnya itu ada interface FA09 dan interface FA08 untuk VLAN 40. Oke, interface range FA08
8 sampai 9. Lalu di enter, lalu switch port mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 40, lalu di enter. Oke, kita exit lagi. Oke, selanjutnya itu adalah untuk VLAN 50, itu ada interface FA010, lalu interface FA011. Oke, interface range FA010 sampai 11, lalu enter, lalu switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 50, lalu di enter. Oke, kita coba cek to show VLAN brief, enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang interface-nya juga sudah masuk. Oke, nah, oke, teman-teman, sekarang kita bakalan lanjutin lagi. Nah, sekarang kita bakalan konfigurasi di routernya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita nyalain dulu interface-nya, yaitu interface FA00-nya, teman-teman. Oke, kita masuk dulu pada privilege, lalu global configuration. Setelah itu kita masuk pada interface-nya, teman-teman, yaitu interface FA00, lalu enter, lalu shutdown, lalu enter. Nah, sekarang kita exit dulu, dan setelah itu kita bakal lanjutin buat bikin sub interface-nya, teman-teman. Oke, langsung aja kita buat. Pertama kita buat untuk sub interface untuk VLAN 10. Oke, kita masukkan komennya, yaitu interface FA00.10, lalu enter. Setelah itu kita masukkan komen encapsulation.1q10, lalu enter. Setelah itu kita masukin IP address-nya, yaitu 10.10.10.1. Setelah itu kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0, lalu di enter. Oke, kita exit, lalu kita lanjut untuk VLAN 20. Kita masukkan lagi komennya, interface FA00.20, lalu enter, lalu encapsulation.1q20. Oke, enter, lalu IP address-nya adalah 20.20.20.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0, lalu enter. Setelah itu kita exit lagi, kita lanjut ke VLAN 30. Kita masukkan lagi komennya interface FA00.30, enter, lalu encapsulation.1q30, enter, lalu IP address-nya adalah 30.30.30.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0, lalu di enter. Nah, pokoknya teman-teman di sini konfigurasiin sama sampai ke VLAN 70, teman-teman. Oke.
Nah, oke. Untuk buat subinterface-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita bakalan buat DHCP pool-nya, teman-teman. Oke, kita langsung aja buat IP DHCP pool. Kita buat untuk VLAN 10. DHCP pool VLAN 10. Lalu enter. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 10.10.10.0. Subnet box-nya 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu setelah itu kita masukkan default gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. Lalu enter. Lalu setelah itu DNS servernya adalah 8.8.8.8. Enter. Oke, sudah selesai, bisa kita exit dan kita lanjutkan lagi ke VLAN selanjutnya. Nah, untuk konfigurasinya sama, kita ulang lagi konfigurasinya sampai ke VLAN 70. Oke. Oke, teman-teman, sudah selesai untuk konfigurasi IP DHCP pool-nya juga. Nah, sekarang kita bakalan coba lihat di PC-nya apakah sudah bisa. Oke, kita coba lihat. Kita ubah ke DHCP. Kita tunggu dan berhasil ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di sebelah sini. Di VLAN 20 berhasil juga. Oke, lanjut ke VLAN 30. Kita tunggu. Oke, berhasil juga. Lalu sekarang ke VLAN 40. Kita coba lihat juga. Berhasil. Oke, lanjut ke VLAN 50. Oke, dapat. Lalu sekarang ke VLAN 60. Kita coba lihat. Oke, berhasil. Lalu VLAN 70-nya.
Dan berhasil juga, oke. Sekarang kita coba di sebelah sini. Nah, kita coba lihat di VLAN 10-nya. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita pindahkan ke DHCP-nya. Kita lihat dan berhasil juga. Oke, kita lanjut ke VLAN 20. Di VLAN 20 kita coba lihat dan muncul, oke. Lalu sekarang ke VLAN 30. Di VLAN 30 kita coba lihat dan berhasil juga. Oke, nah sudah berhasil semua. Sekarang kita bakalan coba kirim paket ya teman-teman. Oke, kita mulai dari VLAN 10, dari PC 0 ke PC 2 yang ada di VLAN 20. Awal-awalnya Violet, kita coba kirim lagi. Dan successful. Oke, kita lanjut coba dari PC 4 ke PC 14. Oh, ininya belum kita masukin IP-nya, teman-teman. Kita belum DHCP-in. Oke, kita DHCP-in dulu. Oke, kita DHCP-in. Oke, nah sekarang kita coba kirim paket lagi. Dari PC 4 ke PC 14. Awalnya Violet, kita coba kirim lagi. Dan successful. Oke, kita coba lagi kirim dari PC 18 ke PC 22. Violet, kita coba kirim lagi dari PC 18 ke 22 dan successful. Oke. Lalu kita coba juga kirim paket dari PC 6 ke PC 8. Awalnya Violet, kita coba kirim lagi dan successful. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga video aku dari awal sampai akhir bisa teman-teman pahami dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!